Sebelum kita lanjut, saya mohon untuk dukungannya channel ini di like, di share, dan di subscribe ya penonton ya. Jadi supaya channel ini berkembang. Selamat menyaksikan wayang Gusgris Jawa Batara Surya saat ini. Kali ini selamat menyaksikan, enjoy, dan semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, kalanuwun, rahayu sagumati. Selamat datang di channel wayang Gusgris Jawa Batara Surya ini. Terima kasih banget atas like, share, dan subscribe-nya juga. Untuk pengunjung yang lama dan yang baru, terima kasih banget. Pada kali ini saya ingin sedikit bercerita tentang penambahan tokoh-tokoh wayang goleknya, dan secara proses pengembangan ini gitu ya. Sebenarnya bahwa penambahan wayang golek ini sesuai rencana saya gitu ya. Jadi saya mempunyai keinginan dulu setelah membikin wayang seperti mengadaptasi dari wayang kulit gitu ya. Jadi seperti Batara Niskala ini gitu ya. Jadi setelah dari Batara Niskala ini, dari wayang-wayang adaptasi dari wayang kulit ini sendiri, saya ingin mencoba menambah wayang goleknya gitu ya. Kalau rencana awalnya sih saya ingin membawa dari wayang golek yang umum seperti Dawala, Semar gitu kan. Cuman saya terkendala, saya ada sedikit pemikiran gitu ya, ada sedikit pemikiran ketakutan lah, dalam artian saya terlalu membawa wayang-wayang purna ini sendiri gitu ya, sedangkan wayang Gusgris lebih bermain di wayang karakter gitu ya, jadi bebas gitu, wayang-wayang hiburan gitu. Jadi apalagi ada wayang purwa dan wayang purna ini sendiri memiliki ya mungkin sebuah aturan lah atau pakem ya. Jadi saya lebih berhati-hati gitu. Jadi akhirnya saya masuk ke dalam dunia wayang karakter aja gitu. Jadi lebih bebas gitu. Karena ini bersifatnya hiburan gitu ya. Jadi tidak memakai sebuah pakem yang purwa gitu ya. Jadi benar-benar ini hanya sebuah hiburan aja gitu. Akhirnya ya udah saya sisihkan untuk memainkan Dewala, Semar gitu kan. Akhirnya saya memainkan Cepot aja gitu untuk mewakilinya gitu. Karena Cepot sendiri bagi saya sudah mewakili lah ya, mulai cukup gitu ya, cukup mewakili karakter yang saya inginkan gitu. Karena Cepot sendiri dari penokohan di tokoh wayang golek sendiri udah jadi peran utama lah ya, mungkin kalau dalam sosial masyarakat gitu ya. Jadi hiburan-hiburan itu pasti Cepot yang muncul gitu. Itu, dan lahirlah tokoh-tokoh baru dari Cocot ini. Cocot sendiri ini, kalau saya boleh bercerita, Cocot sendiri saya mendapatkan nama ini secara instan gitu ya, secara alami gitu maksudnya itu. Jadi secara langsung aja, spontan gitu maksudnya. Mendapatkan nama itu dari sebuah realitas kejadian gitu. Jadi saya mengalami sebuah pertarungan kehidupan mungkin ya, dalam kehidupan saya pribadi dengan realitas masyarakat yang gimana ya, saya terlalu terjun mungkin di dalam wayang ini, dunia wayang. Akhirnya sebagian orang ada yang kurang suka gitu ya, atau kurang memahami tujuan saya. Akhirnya dia ngomong dengan lain-lain, punya pemikiran lain lah kepada saya. Akhirnya Cocot ini emang bahasa kasar gitu ya, Jawanya kasar, cuman
di sini sebuah simbol aja, saya ingin menampilkan sebuah simbol, bukan untuk menghadirkan kejelekan gitu ya. Cuman ini ada sebuah bahasa satir lah mungkin, kalau ini sindiran atau apa gitu, bahwa saat ini apa sih yang tidak diungkit oleh orang-orang lain gitu, sekitar ya, realitas masyarakat, mau dari netizen atau apapun itu kan selalu berkomentar, akhirnya bersuara lah, akhirnya keluarlah Cocot itu sendiri. Cocot ini sendiri mendekati dengan nama Cepot gitu kan, Cepot Cocot gitu jadi lebih dekat gitu. Akhirnya saya menampilkan Cocot dengan Cepot ini sendiri menjadi dua tokoh peran yang selalu bergandengan gitu ya, selalu bersama. Tadinya saya memakai tetap ada Batara Boger gitu ya, pasti ada Cocot itu. Sekarang saya coba mengkolaborasikan antara Batara, Boger, Cocot, dan Cepot ini sendiri, ketambahin satu gitu ya, jadi 4 karakter yang selalu saya tampilkan. Tapi yang lain tetap saya tampilkan juga gitu. Apalagi ada tokoh baru sekarang, Jadah ini sendiri gitu kan, yang mewakili dari sifat keburukan gitu ya. Ini sendiri saya belum bukan menghidupkan sih, saya belum menghadirkan tokoh-tokoh lain gitu kan, seperti yang baru-baru ini gitu. Saya ingin berproses secara alami gitu. Saya mendapatkan nama, mendapatkan suara pun saya tidak ingin memaksa gitu, biarkan keadaan aja. Ketika keadaan realitas kehidupan saya bersinggungan dengan hal ini, terus menemukan nama, menemukan karakter, menemukan suara, mungkin akan saya pakai gitu. Jadi itu cara atau sebuah metode lah, metode saya pribadi untuk menemukan namanya siapa, suaranya seperti apa dalam realitas masyarakat gitu. Karena ya kita kembali lagi gitu, saya memikirkan sebuah filosofi wayang itu kan dari bayang-bayang gitu ya, atau bayangan lah kehidupan manusia gitu. Jadi wayang ini berbicara tentang kehidupan manusia, kehidupan realitas ini. Ya saya mengambil esensi itu gitu. Jadi mulai dari nama, suara gitu. Ya ketika saya belum diberi sebuah pemikiran gitu kan, saya belum bisa memberikan nama seperti yang ini gitu. Ini apalagi kan ini baru juga. Dan kalau Jadah mungkin saya udah menemukan, karena ada satu lakon kemarin itu, Negeri Harmoni gitu, itu mengharuskan tokoh yang sisi buruk keluar gitu. Akhirnya Jadah saya keluarkan. Dan itu pun melalui satu pemikiran yang ini ada satu kejadian lah, atau satu proses saya pribadi gitu ya, tentang keburukan, kesimpulan pemikiran gitu, sifat-sifat buruk seperti ini yang terjadi dalam realitas gitu, saya simpulkan seperti itu. Akhirnya keluarlah tokoh Jadah itu sendiri gitu. Itu sih, jadi sebuah proses wayang kucing ini benar-benar dari nol gitu. Dari saya membuatnya sendiri, wayang ini kan saya buat sendiri gitu kan, jadi dengan alat yang ala kadarnya. Saya pakai pisaunya itu bukan pisau serut gitu, jadi pisau dapur, ditambah lagi pakai cutter gitu. Jadi kalau terluka gitu, ini berdarah gitu kan, waduh itu udah berapa kali gitu. Jadi ketika pembuatan pertama kali ini adalah bahannya ini kebetulan dari bahan kayu mahoni gitu ya, yang pertama kali saya bikin ini gitu. Jadi ini bahannya dari kayu mahoni, dan ini keras banget gitu. Itu pakai pisau dapur yang saya asah gitu. Ini berdarahnya tangan udah berapa kali, dan menetes di wajahnya ini belum dikasih nama gitu. Jadi saya belum mendapatkan, saya nunggu dulu ya. Jadi prosesnya benar-benar ya lumayan lah, saya menikmatinya juga gitu. Tapi ya seperti itu. Jadi proses pembuatan wayang pun saya nyari kayunya itu sendiri
ada yang di jalan gitu kan, ada senemunya aja gitu. Dan saya minta juga kepada tetangga gitu ya, atau saudara yang memiliki kayu yang sejenis ini gitu. Akhirnya saya dikasih gitu, saya bikin. Tapi yaitu untuk membedakan kayu-kayu di nama Sunda ini Abasia ini gitu kan, di Jawa ternyata beda gitu. Saya harus mencari gitu bentuk-bentuk atau jenis-jenis kayu ini yang gampang diserut itu apa gitu. Akhirnya beberapa eksperimen ya, karena awal tangan sampai pegel atau apa, bener-bener dengan alat seadanya gitu kan. Nyerut sendiri pakai, ya itu saya posting di Facebook gitu kan ya, dengan proses awal seperti itu gitu, dengan tekanan pikiran lah ya, bicara ekonomi, bicara masyarakat gitu ya, apalagi nyinyirnya gitu kan, dengan seorang saya yang benar-benar konsen di dalam dunia wayang gitu kan, apalagi memiliki sebuah tanggung jawab gitu kan, bicara anak, istri dan lain-lainnya gitu. Dengan keadaan sosial seperti itu saya dihimpit pikiran gitu, tapi saya masih tetap menekuni dunia wayang, apalagi pemula gitu kan, belum tahu apa-apa gitu. Itu saya jalani dari awal gitu, karena jujur ketika sebelum wayang ini saya konsen bikin wayang ini, saya garap sandal gitu, dan itu pun manual gitu, semua serba manual, alat-alat seadanya banget gitu. Jadi bor pun bukan bor mesin gitu kan, bor manual gitu. Jadi bener-bener yang saya ingin mencoba mengeksplorasi diri saya ini sendiri, tentang kemampuan saya sendiri sampai mana gitu. Itu saya olah banget, dihimpit dengan segala keadaan, nyinyiran, caci maki, dan omongan kanan kiri kan, sindiran atau apa itu saya buat satu energi yang di dalam batin saya sendiri seperti ingin tumbang gitu, tumbang enggak gitu, cuman nggak tahu. Jadi ketika bicara wayang, akhirnya spirit itu muncul lagi gitu. Akhirnya ketika berdarah pun ya udah, tinggal ini saya nikmati, saya nyerut lagi gitu tanpa berhenti. Jadi kadang pernah dari satu pagi sampai ketemu maghrib gitu kan, sore garap gitu gini, sampai pengen ngerti lah seluk-beluknya gitu. Akhirnya ya alhamdulillah dengan berjalannya waktu, perlahan gitu saya mulai menemukan satu jalan gitu kan. Saya berkenalan dengan Abah Yana gitu. Beliau ini seorang pengrajin, pembuat wayang gitu kan, di Bandung. Saya dimasukin grup, dan di sana banyak para pecinta wayang gitu kan. Ada dalang, ada pelaku seni lah ibaratnya di wayang gitu. Dan akhirnya saya nggak merasa sendirian lagi gitu. Jadi saya merasa ada temen, jadi ada ruang yang untuk saya lihat postingannya, obrolan gitu kan. Jadi saya banyak belajar lagi. Jadi proses ini berat gitu, cuman bagi saya pribadi ya berat, mungkin bagi yang lain enggak gitu. Cuman bagi saya pribadi, jujur ini perjalanan yang mulai mendaki banget gitu, bicara tentang di dunia wayang. Sama lah ketika saya di dalam dunia teater pun seperti itu gitu, di sastra sama, di musik pun sama. Cuman kan ketika di wayang ini benar-benar beban saya secara psikologi, bicara anak, lingkungan ini bertambah banget gitu bebannya itu. Jadi ya saya nikmati, saya nerima lah dengan keputusannya, dengan peran saya. Mungkin Tuhan memberikan peran saya sebagai di wayang ini, di wayang Kujris, untuk berkesenian gitu kan. Lakon saya di kesenian, saya melakoni aja gitu. Saya melakoni skenario dari Tuhan gitu. Saya mencoba hal itu gitu. Jadi ya ada keinginan seperti orang lain gitu kan, dengan melakoni. Cuman kan panggilan jiwa ini ada sesuatu gitu kan. Jadi secara perjalanan spiritual saya pribadi, saya menemukan jalannya di wayang gitu, atau di dunia seni gitu.
Jadi akhirnya ya udahlah, daripada saya paksakan nggak enak gitu kan, saya nerima aja lah, nerima dengan skenario Tuhan itu sendiri gitu, dengan dalangnya saya sebagai wayangnya gitu kan. Jadi ya udah, saya jalani gitu. Ya mungkin seperti itu perjalanan penambahan tokoh wayang Coach Chris dengan wayang golek ini sendiri. Tapi tetap kita akan berkolaborasi dengan wayang-wayang yang seperti wayang kulitnya itu gitu ya, yang adaptasi dari wayang kulit. Tetap kita akan kolaborasikan gitu dengan wayang karakternya itu. Ada Pak Demok juga, Pak Ndut juga tetap kita mainkan nanti gitu kan. Kalau Batara Boger udah pasti gitu, dan yang lain juga Pak Poltak, Batara Niskala gitu kan, banyak, ada Kang Makro, Romo Sundari, tetap kita akan mainkan. Cuman ini kan menunggu satu momen gitu ya. Saya sendiri nggak bisa harus merencanakan ini. Saya ngalir bener-bener, dari cerita pun ngalir, dari apapun saya mengikuti aliran aja, aliran kehidupan ini gitu. Jadi saya menerima skenario Tuhan dengan segelegowo mungkin. Saya menunggu petunjuk dari Tuhan. Saya hanya bisa ikhtiarnya aja gitu, berusahanya syariatnya lah gitu. Manusia sebagai manusia itu harus berusaha gitu ya. Itu aja yang saya lakukan gitu. Ya mungkin itu aja sih yang bisa saya ceritakan tentang proses wayang Coach Chris saat ini. Semoga channel ini bermanfaat dan didukung terus ya. Mungkin cukup sekian dulu dari saya. Semoga teman-teman, saudara-saudara saya dimanapun berada, semoga semuanya sehat selalu, selalu berbahagia, selalu ceria. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas kunjungannya. Terima kasih atas like, share, dan subscribe-nya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, kalau nuwun, rahayu, 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 sagung dumadi.